setelah dibersihkan, tadi diolah dengan menggunakan bahan-bahan antara lain jamur blotong 400 gram, tepung tapioka 500 gram, garam 3 sendok makan, baking powder 1 sendok teh, bawang putih setengah siung, kemudian dicampur antara tepung tapioka dan jamur dengan air dan garam secukupnya. Ditambah air hingga kalis, cetak menjadi bulatan memanjang. Kemudian dikukus hingga 1 jam. Kemudian ditiriskan. Setelah dingin, iris tipis-tipis dan dijemur selama 3 hari. Setelah kering bisa digoreng dan dikemas dan dijual. Itu diberi label itu murid saya kemarin waktu itu. Pembuatan nugget jamur blotong. Alat dan bahan: jamur blotong 1,5 ons, tepung terigu 1/4 kilo, telur 4 butir, bawang putih 1/4 siung, garam dan tepung roti 1,5 ons. Langkah pembuatan nugget jamur blotong. Yang pertama, timbang jamur blotong sebanyak 1,5 ons. Timbang tepung terigu sebanyak 1/4 kilo, campurkan jamur blotong, tepung terigu, bawang putih, garam, dan telur 2 butir dan blender hingga halus. Lapisi loyang dengan aluminium foil, kemudian tuang adonan ke dalam loyang. Masukkan loyang beserta adonan ke dalam dandang dan kukus selama 1 jam. Potong nugget berbentuk persegi. Setelah dingin, adonan lumuri dengan telur, lalu taburkan tepung roti ke seluruh bagian adonan. Adonan siap digoreng dijual. Analisa pasar dan pemasaran. Analisa pasar menyediakan jamur blotong cukup melimpah, tetapi sebagian besar pedagang hanya menjual jamur blotong yang belum diolah, sehingga peluang pasar sangat tinggi untuk memasarkan olahan jamur blotong. Berikutnya pemasaran. Untuk memasarkan produk olahan jamur blotong dapat memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan Facebook. Selain itu kita dapat memasarkan secara langsung seperti menitipkan di koperasi sekolah, pedagang pasar, dan lain-lain. Itu terkait dengan pengalaman siswa beserta saya terkait dengan pemanfaatan jamur blotong sebagai olahan pangan yang sehat dan terjangkau. Selanjutnya saya kembalikan ke Bapak Bahrul selaku moderator. Terima kasih. Pemaparan Ibu terkait dengan pemanfaatan jamur blotong sebagai olahan pangan yang sehat dan terjangkau. Bagaimana yang punya blotong yang digunakan sebagai kayu bakar yang hanya memiliki nilai manfaat yang rendah, kemudian diolah menjadi kerupuk dan nugget yang memiliki nilai pemanfaat yang lebih tinggi. Oke, Bapak Ibu yang hebat, mungkin ada yang ditanyakan kepada presenter. Bapak Ibu bisa bertanya lewat chat atau langsung lewat speaker. Oke, monggo Bapak Ibu.
apa itu jamur blotong di daerah dekat sana. Nah, kebetulan sekarang sudah tiap ampas tebu itu dibawa ke tempat penampungan. Nah, itu di daerah Kencong di sana. Nah, di sana itu tumpukan ampas tebu itu banyak dan jamur blotongnya juga melimpah di sana. Biasanya untuk orang-orang yang di sekitar sana juga menjual dalam jamur blotong dalam mentah gitu. Jadi belum diolah. Jadi cuma ditumis saja tuh enak sekali itu rasanya. Lebih enak dari ayam rasanya itu. Berarti jamur blotong itu kan berarti langsung tumbuh begitu saja Bu ya, nggak perlu apa perawatan dan sebagainya. Iya, yang penting di tempat yang lembab. Untuk harga Jadi, sendiri, ya. ya pernah waktu itu saya sempat beli di orang-orang yang ya bisa kita katakan petani, tapi ya petani yang hanya mengambil jamur liar yang tumbuh di blotong tersebut. Mereka rata-rata menjual itu dengan harga yang sangat murah sekali. Padahal nyarinya juga enggak ya dikatakan mudah itu ya enggak mudah, tapi kalau pengalaman ya bisa dikatakan mudah untuk mencarinya di dicungkil-cungkil di ampas tebu yang sudah kering gitu. Itu banyak itu, kayak bentuk koloni gitu. Biasanya 1 kilonya saya pernah beli itu 10.000 itu sudah dapat 1 kilo dan kalau ditumis itu sudah bagus. Nah, Itu juga 20.000. Gimana Bapak? Iya, saya akan balik ke Bu Lydia. Gimana Bu Lydia terkait jawaban dari Bu Fenty? Ya. Terus ada pertanyaan lagi Bu dari Bu Lili. Jamur ini dibudidaya dengan media blotong atau jamur liar yang tumbuh di blotong? Kalau budidaya gimana cara dan bagaimana mendapatkan bibit? Ya, ini pertanyaan dari Beli bagus sekali. Saya juga tertarik itu. Dari dulu tuh sambil pelajari di referensi terkait dengan jamur blotong itu sendiri masih tipis informasi. Berdasarkan pengalaman yang pernah saya kunjungi di daerah, karena sekarang penampungan ampas tebu itu kan sudah terkumpul untuk wilayah dekat saya itu terkumpul di daerah Kencong itu banyak timbunan dan saya sempat mengunjungi di pabrik gula Kencong yang masih aktif itu ke tim kuali kontornya dan diberitahu terkait dengan pola tumbuh jamur blotong yang ada di blotong tersebut. Jadi memang jamur tersebut tumbuhnya secara liar dan bisa tumbuh di media blotong. Nah, kemudian siswa saya juga penasaran bagaimana cara mengembangbiakkan. Kemudian ada gagasan untuk membuat media blok blotong dengan media tumbuh blotong. Setelah kami coba, karena wilayahnya juga berbeda, terus itu kelembapan udaranya juga berbeda. Nah, itu juga berpengaruh ternyata. Jadi tumbuhnya tidak bisa optimal dan tidak sesuai yang kami harapkan dan segampang yang tumbuh secara liar begitu. Mungkin kalau ada penelitian lebih lanjut ini bagus untuk ditindaklanjuti. Hanya saja saya kurang begitu mendalam, kurang begitu paham betul terkait dengan budidaya jamur jenis jamur blotong ini karena karakternya yang unik dan secara referensi juga tipis informasi juga. Jadi kalau misalkan saya coba waktu itu pakai menggunakan media tanam seperti hanya jamur merang, itu juga masih sulit juga. Padahal
Padahal bisa tumbuh secara liar gitu. Mungkin teman-teman ada yang punya informasi lebih terkait ini, bisa dilakukan penelitian lebih mendalam. Karena kalau ditinjau dari rasa, wah ini seperti yang dinyatakan oleh Ibu Ari Handayani ini, nah ini sama dengan saya ini, yang suka dengan jamur blotong ini, yang pernah merasakan nikmatnya jamur blotong ini. Halo, Pak Baru? Terkait dari pertanyaan, Bu, ya. Iya. Terkait dari pertanyaan Bu Lili, bahwasanya jamur blotong itu adalah jamur yang tumbuh liar di blotong, dan Bu Fenty pernah mencoba membudidayakan melalui blok blotong, Bu, Tetapi karena kondisi yang